teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Teman-teman semua. Halo 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 teman-teman semua, balik lagi sama gua Sandi Maftu Firdaus. Gua ngerasa kangen, udah lama gua nggak bertemu, berbicara di depan lulu semua. Ya walaupun di depan gua sebenarnya cuma ada kamera dan ya tim kita aja gitu. Tapi di sini gua akan berbicara walaupun dengan penuh kegugupan karena udah lama gua nggak ngobrol seperti ini dengan kalian semua gitu. Jadi disclaimer dulu untuk video kali ini adalah video dimana gua dan tim mengisi kekosongan, itu udah pasti. Yang kedua, ini jadi ajang kita semua, tim gua untuk belajar lagi gimana caranya bikin konten, dan gua sendiri gimana caranya berbicara lagi di depan kalian semua. Dan yang ketiga, ya ini sebagai asupan media sosial aja supaya ada konten-konten yang kita upload. Jadi kalian jangan berekspektasi lebih ya terhadap video ini. Kita buat video mungkin terakhir kapan ya? Awal 2021 mungkin. Jadi ini adalah pengulangan kita bikin konten, semoga teman-teman suka. Hari ini gua hanya sendiri di sini, di samping gua nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, ya mungkin ada layar aja gitu kan. Terus ngapain sih gue sekarang di sini? Sekarang gue di sini mau ngobrol sebenarnya sama teman-teman, lebih kepada sharing juga terkait hal yang sebenarnya mungkin apa yang gue sampaikan ini pernah dialami atau bahkan mungkin harus dialami oleh kalian semua. Apa itu? Yaitu penyesuaian diri. Pernah nggak sih teman-teman berada ataupun masuk ke lingkungan baru? Atau kalau misalkan teman-teman sekolah, masuk ke sekolah baru, atau kalau kalian udah bekerja, masuk ke lingkungan pekerjaan baru. Nah, di titik itu kita pasti harus ataupun selalu menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan baru kita. Karena setiap orang pasti punya sisi di mana penyesuaian dirinya masing-masing. Ada yang penyesuaian dirinya itu cepat, artinya sekali ataupun beberapa hari berbaur, atau bahkan saat itu juga ada orang yang mungkin cepat untuk bisa berkomunikasi dengan lingkungan barunya. Tapi ada juga orang-orang yang butuh waktu ketika kita penyesuaian diri di lingkungan baru, di sekolah baru, di pekerjaan baru. Artinya ada dua hal yang mungkin kita harus akui itu ada dalam diri masing-masing. Nah, dalam dua kemungkinan itu, gue sendiri itu termasuk orang yang kedua, yaitu dimana gue orang yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Contoh konkret dalam penyesuaian diri bisa kita lihat dari dua pemain sepak bola terbaik saat ini. Ada Cristiano Ronaldo, juga Lionel Messi. Keduanya musim ini pindah klub. Ronaldo dari Juventus ke Manchester United, ada juga Lionel Messi dari Barcelona ke PSG. Ronaldo memang sudah beberapa kali pindah klub, tapi untuk Messi, dia baru pertama kali pindah klub. Nah, bisa kita lihat penyesuaian diri dari kedua pemain ini. Cristiano Ronaldo dari 3 pertandingan yang sudah dia jalani, sudah mencetak 4 gol ketika video ini dibuat ya. Tapi untuk Messi, ya bisa kita cari sendirilah, searching sendiri berapa golnya, berapa menit bermainnya. Contoh di dunia pekerjaan, di pekerjaan gua, kurang lebih gue butuh sekitar 1-2 bulan untuk bisa sampai sekarang, seperti sekarang, yaitu ngobrol, bercanda, terus jahil dan lain sebagainya. Karena di 1-2 bulan sebelumnya, gue menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gue harus tahu
selera humor mereka, gue harus tahu bahkan cara berpakaiannya seperti apa, gue harus tahu habitnya seperti apa agar ketika gue bertingkah, gue bercanda itu sesuai dengan lingkungan baru gitu. Karena gue punya kebiasaan mungkin bukan orang menyesuaikan gue, tapi gue yang harus menyesuaikan orang. Nah itu adalah gue. Nah berbeda dengan mungkin teman-teman di sini yang lain punya kebiasaan ataupun punya adaptasi yang sangat cepat. Ada beberapa teman gue pun seperti itu. Pertanyaannya, apakah beradaptasi atau menyesuaikan diri cepat atau lambat itu dikategorikan salah atau benar? Misal, penyesuaian adaptasi cepat itu disebut benar, dan penyesuaian lambat itu disebut hal yang salah. Menurut gua, itu bukan benar atau salah. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, di sini gua akan coba sampaikan apa sih hal-hal yang memang penting untuk kita ketahui ataupun catat terkait penyesuaian diri. Pertama, kita harus sadar bahwa perubahan itu selalu ada. Artinya, kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jadi ketika kalian semua berada atau hidup di bumi, minimal kita sadar bahwa suatu saat atau di waktu tertentu, di momen tertentu akan ada perubahan terhadap diri kita, lingkungan kita, ataupun suasana dalam hidup kita. Seperti tadi gue contohkan, entah itu ketika kita tumbuh dalam dunia pendidikan dari SD, masuk ke SMP, SMA, mungkin kuliah, ke dunia kerja, artinya kan ada suasana baru, ada atmosfer baru yang kita hadapi. Nah kita mesti sadar bahwa perubahan itu selalu ada. Karena ya kalau orang nggak mau berubah atau nggak mau tumbuh ataupun nggak mau menyesuaikan diri, ya jangan hidup gitu. Karena menurut gua ataupun ya itu bukan sebuah hal yang semua orang akan alami, tapi memang harus alami ketika kita ingin tumbuh. Jadi yang pertama, kita harus sadar bahwa perubahan itu akan selalu ada. Nah, balik lagi ketika kita sudah sadar, artinya kita sudah punya mindset bahwa menyesuaikan diri itu ya memang harus gitu. Bukan tentang kemauan, artinya kita mau menyesuaikan diri atau tidak. Tapi memang harus menyesuaikan diri gitu. Misalkan sekarang ngomongin tentang teknologi, semuanya serba digital. Artinya mau tidak mau dan suka tidak suka ya kita harus menyesuaikan itu agar kita bertumbuh. Jadi tadi poinnya adalah ya kita harus sadar bahwa perubahan itu selalu ada dan kita harus selalu menyesuaikan diri ketika kita ingin tumbuh bersama perubahan tersebut. Nah yang kedua yang menurut gue penting ketika kita sudah tahu ketika perubahan itu selalu ada adalah menyesuaikan dengan lingkungan atau perubahan tersebut. Contoh yang tadi gue sampaikan, gue harus menganalisis ini selera humornya kayak gimana ya, ini lingkungannya seperti apa ya, gitu. Nah, ketika kita sudah menyesuaikan itu, artinya kita akan tahu bagaimana kebiasaan ataupun apa yang harus kita lakukan dalam penyesuaian tersebut, gitu. Nah, yang ketiga adalah coba tantang diri kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang memang kita takuti dalam penyesuaian diri. Contoh ketika gue masuk ke lingkungan baru, lingkungan pekerjaan, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, 1-2 bulan, gue termasuk orang di kantor itu yang pendiam, jarang ngobrol, bahkan gue takut untuk bertanya, mengawali pertanyaan, mengawali obrolan, mengawali diskusi, gitu. Jadi akhirnya ya sama-sama canggung gitu. Tapi di satu sisi gue sadar bahwa ya itu gue harus menyesuaikan diri. Nah oleh karena itu gue coba mendobrak apa yang gue takutin, yaitu gue takut untuk menyapa duluan, ngajak ngobrol duluan. Nah di situ gue coba tantang diri gue untuk ngajak ngobrol duluan teman-teman lingkungan baru kita. Karena ternyata teman-teman itu tidak semenyeramkan apa yang kita pikirkan. Ketika kita tanya duluan ternyata orangnya welcome, orang-orangnya baik, orang-orangnya itu ternyata satu frekuensi dengan kita bahkan nyambung gitu.
Karena kalau dari diri gue, kadang gue berpikir ini takutnya gue nyinggung nih, ini takutnya obrolannya nggak sesuai gitu ketika awal. Tapi ternyata ketika kita dobrak ketakutan itu tidak semenyeramkan apa yang kita pikirkan. Jadi mulailah kita mendobrak hal-hal yang kita takutkan dalam penyesuaian diri. Tadi ngajak ngobrol duluan, ataupun ngajak main atau diskusi dan lain sebagainya. Agar itu pun jadi jalan kita untuk menganalisis lingkungan baru kita itu seperti apa sih. Gitu. Itu hal-hal yang gue alami dan gue rasakan ketika berada di lingkungan baru. Mungkin ini nggak bisa dipukul rata oleh kalian semua, oleh teman-teman semua, karena ada yang bahkan cepat penyesuaiannya, nggak sampai bahkan beberapa hari udah nyambung sama lingkungannya masing-masing gitu. Tapi kan ada dua tipe, di mana ada yang memang cepat, ada yang memang butuh waktu. Dan sekali lagi, keduanya nggak ada yang salah. Keduanya punya jati dirinya masing-masing, artinya kembali lagi ke dirinya masing-masing. Itu bukan sesuatu yang harus disalahkan ataupun harus dibenarkan. Tapi intinya adalah, menurut gua adalah kita harus tahu bahwa perubahan itu selalu ada dan menyesuaikan diri itu harus. Gitu. Jadi semuanya bukan tentang benar atau salah, tapi semuanya adalah tentang kesadaran diri kita, menyadari bahwa ketika kita ingin tumbuh, ya kita harus menyesuaikan dengan hal-hal yang baru. Mungkin itu yang di video ini ingin gue sampaikan, karena ini menurut gue sebuah keresahan dalam arti mungkin teman-teman ataupun kalian semua punya hal yang sama gitu. Jadi jangan salahkan diri kita ketika kita ngerasa ini lingkungannya nggak nyaman nih. Artinya kan penyesuaian diri kita aja yang butuh waktu gitu. Jadi balik lagi bahwa di awal kalian jangan terlalu berekspektasi terhadap video ini, karena sekali lagi ini media gua untuk belajar, tim gua juga untuk belajar lagi buat konten. Jadi ya semoga video awalan ini kembali bisa jadi semangat kita semua juga untuk kembali ya mengisi waktu ataupun memberikan hal-hal yang dalam tanda kutip semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu aja sih di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan cepat ada lagi videonya. Terima kasih.